Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman alhamdulillah min kulli hal wa a'udzu billahi min alinnar. Allahumma faqihna fi din hikmatan wa ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahiltu wa dzakkirna minhu ma nasitu wa 'allimna fasihatan fil lisan wa baghalati fil kalam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Allahumma zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di malam ini di wengi urang sadaya tiasa tepat isi waktu kanggo ta'lim saatos urang melaksanakan sholat maghrib. Hiji urang niatan tholabul ilmi, nu kadua niat itikaf di masjid, nu katilu niatan urang ngantosan waktu sholat isya. Mudah-mudahan niat anu seueur sok sanaos pada melana mah hiji naon calik di tempat gitu. Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah masih seueur kebaikan. Oke, insyaallah panginten dina wengian wadina urang ngangkat tema makna di balik musibah. Mumpung aya momen ya Pak, sehingga orang biasa paham kenapa Allah jadikan musibah ini. Sementara musibah itu satu hal anu secara manusiawi bahwa orang berusaha menghindar gitu. Tapi tetap Allah takdirkan musibah harus terjadi. Entah karena tangan manusia atau penyebab apapun, tetap kita harus mengambil sisi baiknya dari setiap musibah yang terjadi. Mudah-mudahan dina ieu wengi ngangkat satu tema ieu anu insyaallah diawali di surat Al-Hadid ayat 22 dugi ka ayat 24 mun teu lepat. Mudah-mudahan ieu janten referensi kanggo urang sehingga apapun yang terjadi tetap kita di koridor apa yang harus dilakukan menurut Allah. Jadi aya arahan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Sadaqallahul adzim. Apa itu musibah? Nah, orang kedah paham naon ari musibah. Musibah dalam bahasa Arab itu diambil kata ashaba, nu gaduh arti nyaeta bencana atau malapetaka. Itu di kamus Al-Munawwir. Jadi ashabate makna bahasa urang mah bencana atau malapetaka. Tapi di kamus bahasa Indonesia musibah itu diartikan kejadian yang menyedihkan,
yang dimana menimpa kepada seseorang atau banyak orang dari malapetaka bencana yang terjadi. Jadi musibahnya ya sesuatu anu menyedihkan, Pak. Jadi segala sesuatu nu matak orang jadi sedih, eta teh namina naon? Suami ibu uih ti pagawean teu mawa duit. Sedih teh. Musibah berarti. Urang cinta ka kolon, hayang mah bebarengan, maot Pak. Si timbul ka sedih, berarti naon eta? Musibah. Ibu teh dikempil-kempil, eta duit ditabung-tabung, teu boga kahayang, ditipu batur. Sedih teu Bu? Eta teh naon? Musibah. Budak kurang dididik gitu, supados soleh, tapi hiji waktu mah pika sebeleuh, berarti eta teh naon? Musibah. Jadi sesuatu yang menimpa, yang membuat kita jadi sedih, itu adalah musibah. Dan sehebat apapun kita manusia, berusaha menghindari, kalau Allah menghendaki terjadi, tetap Pak terjadi. Jadi kalau begitu Ustadz, siapa yang harus disalahkan? Apakah Allah kok disalahkan Pak? Kalau Allah kan tidak kena hukum, karena Allah mah mutlak benarnya. Maka yang harus kita pahami, makna di balik musibah, hikmahnya apa? Itu yang harus dipahami. Ada informasi di surat Al-Hadid ayat 22, dan ini menjadi sebuah landasan untuk kita pahami dengan baik, supados tidak merasa kaget gitu. Supaya teu heran Pak gitu. Allah meninggalkan ke Kanjeng Nabi sampailah ke urang, saur Allah kieu, ma asoba mim musibah fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah menimpa dari sebuah musibah yang terjadi di muka bumi. Seperti apa? Gunung meletus, gempa, atau yang kemarin di Sumatera apa? Banjir gitu. Itu kan fil ardi gitu. Jadi sifat musibahnya tidak seseorang, tapi ini lebih luas gitu. Ya kayak kemarin yang di Sumatera, atau dulu di Sumatera kan tuh tsunami kan, Aceh dulu kan gitu. Atau seringlah sebetulnya, apalagi di kita di Indonesia paling sering Pak. Mestinya orang Indonesia tuh udah harus pinter sebetulnya, udah harus cerdas. Atau orang Indonesia memang udah biasa menghadapi bencana atau musibah, sehingga orang Indonesia seakan-akan musibah itu dianggap biasa gitu. Maka tong herannya orang Indonesia mah musibah 2-3 poe sabulan poho deui gitu. Mungkin karena faktor sering gitu. Ya kayak ibu sering teu dibere duit, akhirnya teh harewe. Nangis biasa teu boga naon. Padahal teu boga duitnya musibah lain. Musibah karena sering teu boga akhirnya teu naon. Nyantai we. Kebal gitu kan. Jadi kayaknya di negara orang tuh kebal Pak. Gitu. Wala fi anfusikum, atau musibah ini menimpa kepada individu kalian. Seperti sakitnya, atau banyaklah, tapi iman tidak menyeluruh hanya kepada individu. Ila fi kitabin, kecuali semua itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz Allah. Min qabli an nabraha, sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi ayat ieu tos tiasa kurang dipahami bahwa sebelum musibah apapun yang terjadi, baik di bumi yang luas atau seseorang atau individu, ternyata tos ayat diajali Pak. Bahkan Rasulullah memberikan sebuah kejelasan dalam sebuah hadis, qaddarallahu maqadir qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Jadi Allah telah menetapkan ukuran-ukuran semua makhluk, dan apa yang akan terjadi di makhluk itu sebelum menciptakan langit dan bumi
50.000 tahun, Pak. Jadi sebelum ada langit bumi, sebelum ada kehidupan dimanapun, ternyata Allah telah mendesain, merencanakan takdirnya itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan berarti apapun peristiwa yang terjadi hari ini kepada kita atau kemanapun, sebetulnya itu udah tertulis di Lauhul Mahfud Allah. Berarti tos skanerosa apa? Maka kita perlu heran sebetulnya. Kenapa Ustadz harus begitu? Karena Allah ingin memberitakan tentang Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang tidak bisa diprediksi apa maunya. Kan orang tak apal Tuhan besok mau apa kepada kita, apal tuh Pak. Tong wakanu 5 tahun kaharep. Sekadar isuk oge, orang teu apal, masih misteri Pak. Maka orang yang memahami itu tidak lantas satu ketika terjadi bingung. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini tidak terlepas dari takdir. Maka di surat At-Taghabun, ma asaba min musibah illa biidnih. Tidaklah menimpa musibah kecuali izin Allah. Izin berarti izin itu kan satu ketetapan yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Maka kita dalam rukun iman selain di amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhiri. Luka genepna iman kana naon coba? Qada qadar khairihi wa syarihi minallahi. Nah, maka bagi orang yang beriman, musibah itu bagian dari ujian karena ada konsep rukun iman yang keenam bahwa kita mau tidak mau harus percaya kepada qada. Apa itu qada? Rencana Allah. Yang itu telah direncanakan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Qadar sesuatu yang telah dari rencana yang Allah tetapkan. Dan bagi baik khairihi wa syarihi, baik yang baik atau yang buruk, semuanya minallahi ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk kita tidak merasa heran. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik hal itu yang baik atau yang buruk, kecuali semuanya telah ada di ketetapan siapa? Allah. Dan cuman kita tahu setelah terjadi aja Pak. Maka bagaimana sikapnya ya Allah? Nah, maka di surat At-Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa orang yang percaya kepada Allah, maka Allah akan bimbing hatinya untuk siap menghadapi masalah itu. Berarti satu bagi orang beriman adalah ujian. Dan Allah telah mengarahkan kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah akan jaga hatinya. Nah, maka di ayat ini juga Allah jelas. Inna dzalika 'alallah yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah yasir, mudah. Untuk apa ya Allah musibah ini harus terjadi? Kata Allah, likaila ta'sau ala ma afatakum, agar orang yang tertimpa tidak lantas merasa putus asa. Karena itu bagian dari ketetapan Allah. Artinya apa? Bahwa orang yang tertimpa jangan sampai jadi putus asa gara-gara itu. Karena itu udah bagian dari takdir di Allah kan gitu. Sehingga sedih boleh, tapi jangan mengakibatkan karena bencana lalu muncul sifat bahasa orang Sunda mah aral Pak. Ibu teu dibere duit we ku salaki musibah teu. Bae teh Gusti ajalina. Tapi ulah jadi sabab orang jadi putus asa, apalagi aral. Kan aral boga salaki teh teu mere wae duit. Terus dek minta cerai. Apakah itu solusi? Belum tentu Pak. Atau kita karena bencana menyalahkan A, B, C. Apakah nyelesaikan masalah? Tambah masalah. Maka yang dikhawatirkan
Setiap musibah kalau tidak kita berlandas Al-Quran, orang sok sengnahna ngomong. Tapi bagaimana Ustaz bagi orang yang tidak tertimpa? Kata Allah, wala tafrahu bima atakum. Tapi jangan juga orang yang tidak ditimpa dia bahagia. Jadi anu kakenaan tong sedih teuing, anu teu kakenaan ulah bunga. Artinya kita alhamdulillah tidak tertimpa musibah seperti saudara kita di Sumatera, tapi ulah bunga teuing. Tapi bagi orang Sumatera entong sedih, nah, berarti ya sigir tengah lah. Jadi ini ayat jelas bahwa musibah itu udah menjadi titis tulis ti ajali cekolot. Tos ayat dina ketetapan Allah. Nah, tinggal bagaimana kita menjadi hamba yang sadar bahwa kita ini manusia, apalagi orang beriman pasti diuji. Maka di antara arahan Allah kan tadi di surat At-Taghabun, ma asoba min musibah ila biidni wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi bagaimana kita untuk percaya kepada Allah bahwa segala apapun yang terjadi pasti mengandung hikmah. Bahkan Allah udah kasih solusi sebetulnya bagi orang beriman, Pak. Itu di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan orang beriman tadi yahdi qol. Maka orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ista'inu bis sobri. Nah, itu solusi, Pak. Hai orang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara apa ya Allah? Bisobri. Dengan sabar. Jadi musibah ini korelasinya jeung sabar bagi orang beriman, Pak. Jangan dijawab dengan putus asa. Karena keburukan itu bagian dari ujian. Yang diujinya keimanan kita, tinggal jawaban kita yang benar menurut Allah itu sabar, Pak. Sekalipun sabar itu tidak mudah juga bagi orang yang kena bencana. Ya kalau kita atau saya Ibu dan teu kakeunaan bencana ngareunah ngomong teh. Tapi kan bagaimana rasa orang yang lagi ditimpa gitu. Tapi kan konsepnya begitu, Pak. Ista'inu bisobri. Itu kan arahan Allah. Oke lah kalian wa may yu'min billah, barang siapa yang percaya kepada yahdi qalbah. Mana petunjuk untuk hati orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalat. Hendaklah engkau minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu apa? Nerima tanpa protes, Pak. Ibu nerima tanpa Ustaz abi ge nerima tapi dak kuhul. Berarti masih aya naon itu. Jadi terima tanpa protes. Itulah orang tapi lamun masih kena ngagurutu, hari kitu sabar lain. Yang sabar tuh terima aja gitu, udah terima aja. Orang masuk bari naon, Pak. Ngagurutu. Ongko nyebut, abi udah sabar Ustaz, tapi udah tapi sabar ke daya batas na Ustaz. Ya itulah tidak sabar gitu. Ya udahlah sabar gitu. Wasolat dan juga sholat. Apa tuh sholat? Doa. Ya udah berdoa. Kenapa? Karena di surat Al-Baqarah orang beriman tuh ada spesial, Pak. Kenapa? Karena ini pasti bakal diujikan. Tapi kalau kita mampu menghadapinya, Allah memberikan reward yang luar biasa. Kalaulah dengan musibah sampai mati, padahal kita beriman kepada Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah bil amwat. Jangan engkau katakan orang yang mati lagi menjalankan fi sabilillah, menjalankan agama Allah, bahwa engkau katakan mati, jangan. Bal ahya, sungguh mereka itu hidup, walakin akan tetapi kalian tidak tahu hidupnya mereka di sisi Allah. Maka dalam hadis di antara
musibah yang menyebabkan orang itu mati syahid. Satu, kata Rasul, orang yang matinya disebabkan tenggelam. Itu mati syahid, Pak. Mungkin menurut dohir kita dia mati. Tapi di sisi Allah mereka adalah orang-orang mati syahid. Sampai kita tidak boleh mengatakan dia mati. Mereka hidup. Bahkan mereka sejahtera di sisi Allah. Mungkin orang madu watir ting tepi kamaut. Padahal ruhanina anjeunna di alam air itu malah geus menang kebahagiaan. Maka mudah-mudahannya lebih dari 1000 pasti tetap anu kamari teh. Mudah-mudahan akibat tenggelam itu bagian dari mereka matinya mati syahid. Sehingga menurut kita asa khawatir, tapi bisa jadi di sisi lain mereka udah bahagia di alam barzah. Sampai Allah melarang kita ngomong mati dia gitu. Wala taqulu, jangan kamu katakan mereka mati, sungguh mereka hidup, dan akan tetapi kalian tidak tahu hidupnya mereka. Bahkan kenapa ya Allah ujian ini harus? Karena ujian ini ternyata ada 5 Pak disebut Quran bagi orang beriman nih. Wala nabluwannakum bisyai'i minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwal wa anfus was samarat. Sungguh kami Allah akan menguji kepada kalian. Bahkan di sana kalimatnya menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Mun cek para santri mah itu menunjukkan pasti Pak. Wala nabluwannakum, sungguh akan menguji. Bisyai dengan sesuatu. Apa tuh sesuatu? Minal khauf. Akan diuji oleh sesuatu yang menimbulkan rasa takut. Matak ibu osok aya rasa sieun. Berarti eta teh ibu keur dinaon teh? Keur diuji. Apanya dulu diuji? Imana. Sieun salaki kawin deui. Aya teh? Osok aya Bu? Atawa eueuh? Aya teh rasa takut suami direbut orang? Aya teh? Sigana mah geus areueuh lah geus kareueum mah. Bahkan dek direbut ke bae we ustad teu pati butuh. Eta mah lamun istri geus kitu mah hati-hati Pak. Eta teh teu pati butuh ka urang. Takut anak sieun teu soleh itu ujian juga Pak. Takut budak kitu ini kan. Pokoknya segala sesuatu yang muncul ke rasa takut itu adalah uji. Wal khawf wal ju', bahkan Allah uji dengan lapar. Bagaimana coba penderitaan saudara kita sekarang Pak? Yang seketika habis Pak. Bahkan terisolasi karena untuk bisa mencapai ke tempat yang aman begitu rumit. Maka saya yakin sekarang Pak, saudara kita ada yang sampai gak makan. Itu kan ujian lapar itu luar biasa. Bahkan kan orang ke kunaon anu dipikiran ke dahareun. Karena urusan tuangan mah prinsip Pak dalam ayeuna makhluk hirup mah. Sok ya domba Pak, lamun candi paraban sok kegerwan wae. Beberelean we gitu. Lah urang ge sami Pak, lamun tos terancam disebut kebutuhan makan, orang udah lagi tidak berpikir sehat terkadang Pak. Bahkan bapak ge kamelang tehnya sebagai suami atas istri dan anak sok sieun barudak pamajikan teu taruang kan. Bapak teu boga mobil mah bae nya Pak. Tapi lamun bapak di imah teu boga beas, teu boga duit keur meuli beas kira-kira kaancam teu lapar. Ancam Pak. Dan itu bisa terjadi kapanpun. Seperti apa yang terjadi di saudara kita Pak. Ya kita alhamdulillah kan masih mudah lah. Lamun bapak teu boga beas ge asal aya anu tahlilan, asal rajin we milu. Tahlilan insya Allah we menang sarimi mah. Ibu teh lamun anu syukuran deuk di imah teu boga beas, asal milu we anu syukuran, insya Allah bawalah hidangan balik teh. Tapi bagaimana saudara kita hari ini Pak? Maka kalaulah di mensosnya berita-berita itu ya
Itu rasiko anu ditimbulkeun dina bencana. Apalagi wa nafsi mina amwal, hartana kurang, bahkan lain kurang, hilang seketika bu saudara kita coba aya beberapa kampung hilang. Padahal untuk membangun rumah itu butuh bertahun-tahun. Tapi ketika Allah berkehendak dengan bencana, bisa gak dalam berjam habis Pak? Bisa gitu. Maka teka bayang sebuah ayana kondisi nu berat bu. Ayana lompat ke mana? Bahkan pasca bencana itu kan semuanya sumur eueuh WC eueuh. Kabayang tuh Pak? Nya ini kan masalah besar coba. Harta seketika hilang. Bahkan bukan hanya hilang, tapi susah. Nu aya eueuh, eudek neangan ge eueuh coba. Jangankan hayang makan, sekedar hayang cai bersih wae tos sulit. Kan itu kan persoalan yang bukan main berat. Tapi ini Allah bilang begitu Pak. Maka si Murni pikir kenapa orang Aceh itu sering Pak. Kenapa tuh orang Bandung? Mungkin mereka lebih siap daripada kita Pak. Seperti orang Palestina. Sekalipun Palestina itu melalui tangan orang ya. Dan mungkin kemarin pun hancurna daerah itu karena ayat tangan orang jahat kan. Yang merusak hutan. Tapi kan dampaknya mah Pak. Jelema nu teu boga dosa kayak sakababawa gitu. Maka di surat lain ma asoba mi musibah bima kasabat aidinas. Tidaklah terjadi musibah kecuali ada tangan-tangan jahatnya manusia. Bahkan doharul fasad fil bahri wal bad bima kasabat aidinas. Setelah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan lautan, itu juga ada korelasi dengan tangan-tangan jahatnya manusia. Untuk apa? Liyudhikohum. Karena Allah hendak menibakan sebagian kepada yang sebagian lain. Agar apa? Agar mereka mau kembali ke Allah. Artinya ini cara Allah untuk mengingatkan orang jahat. Jangan sampai kejahatan dia seenaknya. Lihat tuh akibatnya. Maka tadi maghrib sigana mapi jelema eta nu ngakibatkeun ayeuna bencana sigana mau dihampura dosana ku Allah. Dan ngeri itu Pak. Ngeri gitu. Pasti kan ada tangan-tangan jahil. Ada tangan-tangan yang rusak. Maka mudah-mudahan mereka mau sadar gitu. Dek sampai irah mereka tidak mau sadar. Bahkan itu lebih berat daripada tsunami Aceh Pak sekarang. Dan ini akan berdampak ke semua kan. Tapi kembali bahwa memang kalau udah Allah mengingatkan ya mengingatkan aja. Maka bisa bagi orang yang munafik ini peringatan yang sangat dasar. Bagi kita orang beriman ya itu uji. Tapi kerja munafik mah apalagi kafir itu bisa jadi adab. Maka hilang seketika. Udah begitu was samarot wal angpus. Udah mah harta hilang, bahkan bukan kurang, hilang Pak. Wal angpus, keluarga hilang Pak. Bahkan kalaupun ayah anu naon hidup, menderita sakit. Was samarot, semua sawah, ladang, termasuk warung, tempat usaha, semuanya hilang enggak? Nah, maka upami ninggal dina ayat, saudara kita di sana di mana ayat Pak? Udah banyak ketakutan, lapar, harta hilang, bahkan
jiwa juga hilang, bahkan kalaupun ayah sakit, bahkan semua aktivitas mati. Itu saudara kita limanana Pak. Mungkin urang mah nu hadir henteu kabeh ukur aya saberiji. Bisa hiji, bisa dua. Tapi simkuring paham dengan dasar ayat itu, sekarang saudara kita lima-limanya ada. Apa hikmahnya Ustadz? Ternyata Allah tetap memberikan satu reward bagi orang yang sabar. Satu, innallaha ma'as, Allah akan selalu bersama orang sabar. Ini jaminan dari Allah Pak. Maka ketika kita ditimpa musibah, bagi orang beriman jangan khawatir, karena Allah akan selalu bersamanya. Mungkin cara Allah jauh lebih hebat daripada menurut pikiran. Nu kedua, wabasyiri sabirin. Yang kedua, Allah akan selalu memberikan basyirah di hatinya orang yang bersabar. Apa tuh basyirah Ustaz? Ada ketenangan batin yang Allah tanamkan di hatinya. Yang mungkin menurut orang duwatir teuing. Padahal bisa jadi hati orang beriman malahan dapat kebahagiaan. Dalam pengertian bahagia teh, Bu, ada ketenangan. Nukatilunya, ari orang sabar seperti apa Ustaz? Alladzina idza asabami musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini arahan dari Allah. Jadi kalau ditanya, Ustaz ada orang sabar gimana? Ya tanya Allah. Yaitu alladzina idza asabami musibah, yaitu orang apabila ditimpa musibah mereka menyatakan inna sesungguhnya kami lillahi semuanya milik siapa? Nah, berarti di sini mengajarkan bahwa kalian ketika berusaha untuk memiliki apapun, jangan rasa itu hasil kita Pak. Itu semuanya milik Allah yang Allah bantu, izinkan kita punya itu. Nah, maka ini menjadi sebuah prinsip di dalam hati kita bagaimana selalu tidak merasa memiliki. Kenapa? Karena semuanya milik siapa? Pak RT, sama istri Abi Pak Ustadz, mangga untuk sementara waktu iya. Karena terikat oleh syari. Tapi anu bogana Pak RT atau Allah? Cek Allah teh balik, Ijroil sampur. Sieuneun gitu Pak RT Ijroil. Sieuneun Pak Ijroil. Ibu kumaha cinta kepada suami. Itu suami milik ibu atau milik Allah, Bu? Maka ada kalanya di dalam jiwa kita belajar untuk tidak merasa memiliki, Pak. Karena hakikatnya semua milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah yang punya mengambil, siapa yang bisa melarang, Pak? Itu ayat sadayana Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat inilah menjadi prinsip bagi orang beriman sebagai perwujudan dari kesabaran. Ibu kehilangan ayana harta. Memangnya harta milik siapa Pak? Milik Abi Ustaz. Terus alasan milik dirinya kumaha? Da Abi neneanganana. Apakah setiap orang yang mencari harta dapat harta? Tidak Pak. Terus anu menang oke sebenarnya izin saha. Maka tidak jadi sebuah ayeuna hal anu orang yakin benerna bahwa setiap usaha beungar, Pak. Kalau setiap orang berusaha jadi kaya, kira-kira Pak, setiap orang jadi kaya tuh anu daek usaha. Pasti jadi kaya semuanya. Tapi faktana, apakah KB orang yang berusaha, yang didorong ingin kaya, faktanya semua kaya enggak? Berarti orang kaya itu izin siapa? Orang yang berusaha tapi Allah tidak bikin kaya itu juga izin siapa? Matak anu beungar tong sombong. Anu teu beungar ya nyantai aja. Ngan sok anehnya nu beungar jadi sombong ngarasa naon? Asa nu manehanana. Anu teu dibere meuni aral.
Teu paham ayat itu, Pak. Padahal tadi yang kena musibah jangan merasa putus asa, yang tidak kena musibah bahkan dikasih jangan terlalu bahagia. Karena semuanya ada tuntutan. Bahkan kalau melihat tanggung jawab, sebetulnya orang yang miskin jauh, Pak, lebih ringan daripada orang kalau bicara tanggung jawab. Karena semuanya kita ini di dunia hanya hak guna pakai. Bukan hak guna milik. Simkuring hak guna pakai itu kapun bojo. Melalui akad batak peng can dicokot dimanfaatkan. Karena hak guna Pak melalui akad nikah. Matak ulah sok dianggurkeun, Pak. Peng masih dinaon. Peng masih keneh dipercaya. Termasuk ibu salaki teh hak guna matak lamun deuk dipake ku salaki sok ulah amek. Peng masih keneh diberi kesempatan. Ulah geus eueuh dicungcurikan. Nya ari bapak-bapak mah moal pati ceuri. Ya Mas, tinggal neangan deui. Lamun ibu-ibu pasti ceurik, Pak. Sok sieun teu naon. Teu manggih deui. Anu solehna siga si Ba. Rata-rata wanita mah itu. Ustaz moal neangan deui, bisi teu meunang soleh siga saha. Si bapak. Maka kita harus sadar bahwa semuanya lillahi ma fis samawati wa ma. Maka yuk kita belajar untuk tidak merasa memiliki. Tapi ketika Allah amanahkan, jangan disia-siakan. Jika ibu boga budak, sebenarnya budak ibu, budak bapakna atau milik Allah. Sebenarnya lamun kecap budak bapakna sebetulnya. Dah sok aya bina ka inung. Dati-wati hiji-hijina nu bin ka inung saha? Nabi Isa bin Maryam. Karena dia lahir tanpa ayah. Tapi semua kita ini dinisbahkan anak ke ibu atau ke ayah. Mata ibu sok ulah sok ngaku-ngaku budak. Lah budak mah dinisbahkan ka ba. Mana tingalikeun ketika budak ayeuna awewe. Aya we anu naon menta. Bapakna ridho dibikeun, inungna bisa teu nyarek. Sok sanajan nu paling hariwang jeung nu paling ieu teh inungna. Tapi bapakna mah atoh we. Nah, usah bet atoh tanggung jawabnya jadi ringan. Dan dibikeun ka salakina. Tapi indungna mah ceurik teteh. Tapi lamun urang mah alhamdulillah. Nah, tugas beres gitu kan orang mah. Nah, itu fakta bahwa jangankan hilang dalam artian bencana, dalam proses kehidupan kita mau tidak mau harus belajar siap kehilangan. Ya anu kudu belajar, jadi pahami bahwa satu saat sesuatu yang ada itu akan hilang. Bagaimana caranya supaya tereuwas teuing? Ya mulailah paham bahwa semuanya milik siapa. Bahkan Allah mengajarkan orang sabar itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah begitu. Maka Nabi Ayub itu kan contoh orang sabar. Dia ketika rekayasa iblis gitu, minta izin kepada Allah untuk menghilangkan harta semua yang dimiliki Nabi Ayub, itu ada izin Allah, sekalipun tangan iblis tuh. Jadi iblis minta izin, ya Allah, kalaulah Ayub dia rajin ibadah, ya wajar, udah hartanya banyak, anaknya hebat-hebat, bahkan dia gak pernah sakit. Wajar dia taat kepadamu, tapi belum tentu kalau dia kaya, dia bisa taat. Mau kamu apa? Izinkan aku akan hanguskan semua harta milik Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub itu punya pembantunya 500 untuk mengurus hartanya.
Berarti kaya tuh Nabi Ayub. Dan itu seketika atas izin Allah lewat tangan iblis. Hangus. Begitu harta hangus, datang ke Ayub, Yub, harta kamu udah hangus. Nabi Ayub cuma menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia tidak ada reaksi apapun, cuma itu aja. Yang membuat iblis kaget. Kok bisa gitu orang gitu? Harta KBBA cukup ngajawabna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam mungkin ka Ustad Asam, aduh, pingsan langsung. Langsung pingsan. Langsung eta iblis, ya Rob izinkan bahwa anak-anak yang dicintai Nabi Yunus belum tentu dia bisa sabar kalau yang diambil orang-orang dia cintainya. Diizinkan gua Allah, dihanguskan tuh anaknya nu hebat-hebat Pak. Datang ke Ayub, Yub anak kamu udah mati semuanya. Jawabannya tidak beda. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urang mah budak kerek laboge geus kana dicarekan. Oh, innalillahi. Nah, kenapa? Karena batin kita tidak sok lupa gitu. Bahwa itu semua izin. Ketika tidak kena musibah ya udah innalillahi. Ima budak teh geus labuh kana dicarekan. Padahal itu kan pasti takdir Allah. Sekalipun tadi bisa wae karena gagabah. Kan ibu geus mere naon, hati-hati jang ulah labuh. Da takdirna kudu naon? Mata ulah tusya goromun. Ya udahlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah. Karena itu takdir gitu. Apapun yang terjadi, Ibu, memang resiko hidup tuh harus itu. Maka satu wabasyiri sobirin. Selama kita mau bersabar, tetap Allah akan diberikan ketenangan. Yang keempat, yang ketiganya, hiji Allah bersama orang sabar. Yang kedua diberi basyirah. Yang ketiga, ulaika alaihim sholawat. Itu kerennya orang-orang yang sabar. Allah akan berikan sholawat kepada mereka. Sholawat dari Allah apa? Jaminan dosanya diampuni, Pak. Maka di dalam ayat lain, ma asoba mi musibah, tidaklah menimpa musibah bima aidikum dari tangan-tangan kalian. Coba ayat tujuan apa Allah? An afwa kasir, karena Allah hendak memaafkan dari dosa yang banyak kalian. Jadi musibah, ayat cara Allah untuk mengampuni, memaafkan dosa, Pak. Maka kita harus selalu berbaik sangka kepada siapa? Coba orang banyak dosa. Istighfar tara, Pak. Sadar kan? Tapi Allah hayang ngampura. Geus we urang naon? Timpakeun musibah sampai dia mati. Tapi tujuan Allah ingin memaafkan. Kira-kira jadi kebaikan enggak? Lamun dimaafkan. Malah jadi kebaikan. Karena ada rahasia Tuhan yang terkadang Tuhan ingin memaafkan, tapi orang itu kadang-kadang teu sadar wae. Tiba-tiba kudu dinaon heula. Kan orang kadang-kadang gus di berbagai cara. Ieu mah malaikat biakeun heula we hartana kabeh. Tuman. Nah, ngabe sadar. Karena kuring dek ngamaaf, karena dosana. Kan si eta teu sadar-sadar wae kecuali lamun dinaon heula. Cabut heula semuanya, anu mengakibatkan dia sombong. Cabut semuanya, baru dia kan kaget, Pak. Dan dia tidak sanggup, baru ingat ke Allah. Ya Allah, rumaos abi bareto keur beungar poho ka Gusti. Tah, tiba heula kuring teh ngarep-ngarep mana gitu. Karena aku ingin memaafkan dari dosa-dosa kalian. Jadi ternyata banyak hal, Pak. Kalau kita mau bersabar. Yang keempatnya, warahmah. Allah akan kasih rahmat. Kasih sayang. Kenapa? Mungkin mudah-mudahan peristiwa ini akan membukakan tabir kegelapan dari para orang-orang jahat yang selama ini nyumput atas nama undang-undang, Pak.
Nah kan KB kadang-kadang atas nama naon? Aturan. Padahal apakah setiap aturan jadi kebaikan? Ya kalau aturannya dijieun eukeur nafsu manehanana, ngalegitimasi kejahatan, manehana atas nama tapi karena yang nama jahat tetap jahat. Mungkin masyarakat sulit untuk bisa melihat kejahatan yang disebut jahat, padahal jahat. Nah, mungkin Allah akan tunjukkan rahmatnya untuk semuanya mau sadar bahwa ada kejahatan terselubung. Mudah-mudahan hikmahnya orang-orang jahat jadi sadar dan para pemimpin mudah-mudahan mau mengambil ketegasan. Gitu. Nya kan kabayang Pak ningal secara dohir we urang mah. Anu ngagugulutuk eta kabawa cai Pak. Nah ayeuna kai anu karabut ku angin atau anu geus urut ragaji. Kan teu bisa kan? Orang sok mau apa coba sekarang faktanya begitu. Bahkan itu kan bukan hiji dua, jutaan kubik. Ya mudah-mudahan itu menjadi fakta bahwa ada sesuatu yang salah. Yang alhamdulillah pemimpin Jawa Barat kenceng-kencengna. Mantak beki gede tanaga mana teh saya naon tah. Geus aya bukti bahwa cara itu nih buktina Sumatera. Mudah-mudahan anjeunna beki kenceng di Jawa Barat. Padahal yang untung siapa, Pak? Belum tentu orang kan. Nu aya mah masyarakat leutik mah kena dampak. Dan ini satu hal anu mudah-mudahan ku rahmat Allah untuk membukakan sebuah hal yang selama ini kita ini bingung. Apalagi orang kan rakyat gitu. Mudah-mudahan aya hikmahna. Dan yang keempat, yang kelimanya ulaika humul muhtadun. Kalau orang sabar, nanti Allah akan beri petunjuk bagaimana jalan keluar dari persoalan. Nah, mudah-mudahan ini petunjuk di Allah untuk bangsa ini ke depan lebih baik. Sekalipun harus ada korban. Mudah-mudahan korban menjadi sebuah penghargaan ti Allah sehingga beliau mati-matina mati syahid. Urang panginten anu teu kakeunaan bencana untuk bisa menjadi introspeksi. Ma asoba min musibah fabinafsi. Apabila menimpa musibah bisa jadi dari sikap kalian yang salah. Maka bagaimana kita? Ya introspeksi. Bagaimana kita tanggung jawab terhadap alam. Kita ini manusia kan dua tugasnya Pak. Satu ma'bud ilallah sebagai hamba. Yang kedua khalifah fil. Bagaimana kita ini diberi amanah bumi ini diurus. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, anu resep jalan-jalan, yuk mulailah buk jalan-jalan ke gunung, aya bibit naon wae, aya siki naon bawa ka ditu. Bawa ka tongo. Kan gitu. Bibit naon wae siki naon wae. Hah? Ya pasti bapak mau bawa. Sisikian. Sisikian bawa. Cerdas kan begitu mah. Langsung. Bibijian bawa mak ya katongol teh. Aya biji alpukat. Aya kan? Aya biji jeruk, leutik kan biji jeruk. Biji-biji kopi kan ditonggoh kopi atau anu bisa menjadi kebaikan lah. Bahkan Pak, itu ayah hadis khusus betapa besarnya pahala bagi orang yang menanam pohon. Besar pahalanya Pak, menanam pohon itu. Kenapa? Karena pohon itu Pak akan menjadi ekosistem dalam kehidupan kita. Nah, kan Allah jadikan di bumi ini pohon untuk menyerap karbon-karbon anu di atmosfer kan supaya dimakan ku naon? Ku tatangkalan. Oke, eta karbon teh lamun keur urang mah jadi naon? Jadi penyakit kan? Tapi keur tumbuhan mah jadi naon? Makanan. Kan gitu. Tapi jam 2 peuting eta tumbuhan saenggeusna
memakan makanan di ayeuna alam ya kan manehna mah peutingna teh osok ngaluarkeun oksigen. Kira-kira oksigen butuh teu urang? Manehna nyokot anu teu dibutuhkeun ku urang tapi ngaluarkeun anu dibutuhkeun ku urang. Tambah ketika aya curah hujan kan mereka nu nangkap naon? Nangkap kestabilan tanah melalui akar. Nanti air akan disedot, disimpan sebagian dina tumbuhan. Sehingga henteu naon? Henteu palit kabeh kalegoknya. Tapi disimpan dina pohon. Ketika usum kemarau, mereka mengeluarkan itu. Tapi kabayang teu lamun eta pohon geus eueuh. Berarti di atmosfer karbon kan banyak anu jadi racun. Sehingga akhirnya bisa mengungkap jadi badai. Terus akhirnya turun cai ke hanap. Yang lihat teh kabeh. Tungtunan di ditu tuh di hanap. Usum halodo. Susah mencari ini kan ekosistem ini harus dipahami dengan baik. Sehingga kita manusia punya tanggung jawab untuk itu. Maka yuk kita menanam gitu. Sekalipun ibu di rumahnya sekadar dinapot, nanam weh. Kok mak ayeuna cengek mahal. Coba ibu di pot boga cengeknya 5 tangkal weh. Meureunna teu kekeunaan kumaha, da boga sorangan. Kan gitu. Bahkan itu setiap pohon yang rindang Pak ngaluarkan oksigen itu diserap oleh banyak makhluk hidup yang butuh oksigen. Itu akan jadi pahala sodako bagi orang yang menanam. Jadi cek sahaku Allah tidak disia-siakan. Itu jadi nilai sodako ketika kita menanam mana Ustadz sodakona kasih oksigen. Dan itu tercatat Pak di sisi Allah. Maka tadi kan ayat kalimat wa may ya'mal mithqa. Mungkin oksigen tidak terlihat oleh mata. Tapi yakin tak ayat. Itu tercatat jadi pahala kebaikan dan Allah akan tunjukkan nanti. Maka betapa mulianya orang-orang yang rajin nanam pohon. Maka ke depan mah coba Asyifa program nanam pohon. Keren tuh kira-kira Pak. Bari balotram ka mana weh? Neangan weh kebon saha weh Pak. Ya minimal di lingkungan orang lah. Ya lingkungan nu dekat. Minimal orang dinapot, minimal itu. Kang manaon? Ya satu diantaranya dengan bencana-bencana terjadi, satu menjadi evaluasi kanggo orang. Yang kedua bagaimana orang akan selalu diuji dan tentunya ayat ini jangan merasa heran. Bahwa semuanya itu adalah bagian dari uji. Ada kalana orang kedah syukur, aya kalana kedah sabar. Maka Rasul memberi sebuah statement bahwa ajibtu halal mu'minun, aku kagum perilaku orang yang beriman. Apabila Allah berikan kebaikan, lalu dengan kebaikan mereka bersyukur, maka syukur baik baginya. Apabila Allah timpakan keburukan, lalu mereka bersabar atas keburukan itu, maka sabar adalah baik baginya. Maka tidak ada perilaku orang yang beriman, syukur dan sabar adalah baik baginya. Maka kita tidak ada pilihan dalam hidup, cuma 2 we. Syukur, sabar. Sabar, syukur. Kergering, sabar, sampai iraha, sampai kacager. Ngecager, syukuran. Onang Ustad syukuran. Syukuran naon? Cager. Ustad syukuran naon? Budak ayeuna mah payu. Aya jodoh. Berarti kamari teu payu teh eta teh busi. Sibah payu alhamdulillah gitu. Ustad alhamdulillah kamari teu boga ayeuna pagawean si bapak teh sehingga jadi susah, maka ibu sabar tepi ka 2 tahun. Si bapak ayeuna menang proyek, alhamdulillah bade suku. Nah, gaji pertama dipakai naon. Itulah eta teh tos aya di lingkungan urang teh Pak. Dan itulah mudah-mudahan sikap yang terbaik. Kesimpulannya, yuk kita pahami bahwa hidup ini ujian. Saudara kita lagi diuji untuk sabar, kita doakan semoga mereka bersabar. Urang keur diuji cager,
teu aya musibah, orang pahami ini adalah anugerah yang wajib kita bersyukur. Sakitu hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan sehat walafiat. Oge orang sadayana ditebihkeun tina berbagai bencana. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.